Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya, Osipia Munsiri. Teman-teman, pada video kali ini masih membahas terkait prediksi soal uji kompetensi NES dan D3 keperawatan. Di sini ada 10 soal ya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan bahas satu persatu. Di sini soal yang pertama, di mana seorang anak perempuan usia 1 tahun dirawat di bangsal dengan keluhan demam dan diare sejak 3 hari yang lalu. Dia mengalami dehidrasi akibat mencret 6 kali per hari dengan konsistensi air lebih banyak daripada ampas. Berdasarkan instruksi dokter, maka dilakukan terapi cairan dengan dipasang infus mikro 50 tetes per menit. Cairan NaCl 0,9% 500 cc. Jika cairan infus tersebut diberikan mulai jam 8, maka jam berapakah cairan tersebut habis? Ini terkait lama pemberian ya. Jam berapa nih teman-teman? Jam 14.00 atau jam 15.00 atau C jam 16, D jam 17 atau E jam 18.00. Oke, teman-teman jam berapa nih? Oke, nah di sini jawabannya itu E ya. Jam 18.00. Kenapa? Oke, kita harus tahu dulu ya teman-teman bagaimana sih cara mencari lama pemberian. Nah, di sini itu ada rumusnya yaitu di mana volume cairan itu, volume cair infus dikali faktor tetes dibagi order tetesan. Nah, dan juga dikali 60 per menit ya. Nah, di sini volume cairan itu kita harus masukkan ya volume cairan itu berapa. Di sini kan cairan itu NaCl 0,9% 500 cc. Oke, kita di sini berarti masukkannya 50 cc. Nah, ini kali 60. Dari mana ini 60? Karena faktor tesnya itu di sini kita menggunakan apa? Mikro ya. Di sini menggunakan infus mikro ya. Infus mikro pada anak. Nah, maka 60 ya, 60 tetes. Tetesnya itu. Nah, di sini berarti dibagi berapa? Instruksi dokter itu terapi cair itu dengan dipasang infus mikro 50 tetes per menit ya. Berarti dibagi 50 TPM dikali 60 menit. Nah, maka jawabannya di sini itu apa? 10 jam. Nah, berarti 8 ini kita tambahkan 10. Nah, maka jawabannya yaitu E ya teman-teman. Jam 18.00. Selanjutnya. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa alasan masuk susah tidur, mondar-mandir dan 3 bulan ini tidak minum obat. Pasien mengatakan suaminya sering melakukan KDRT dan saat ini sudah dicerai. Malu dengan kondisinya. Hasil pengkajian, pakaian tidak rapi, bicara dan senyum sendiri, malas berinteraksi dengan orang lain, mondar-mandir. Nah, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A. Halusinasi, B. Isolasi sosial, C. HDR, D. DPD, E. Regimen terapi efektif. Ini apa jawabannya? Oke, langsung saja ke pembahasan ya teman-teman ya. Nah, untuk halusinasi ya, itu merupakan suatu persepsi ya. Suatu persepsi atau yang dipersepsikan ya setelah melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, mencium itu sesuatu yang memang tidak benar-benar ada ya teman-teman, itu halusinasi ya. Nah, apabila isolasi sosial itu terkait di mana individu itu sendiri mengalami penurunan atau tidak mampu sama sekali berinteraksi dengan orang yang di sekitarnya.
Nah, apabila HDR itu suatu evaluasi diri negatif pada dirinya ya, dikaitkan dengan apa? Perasaan lemah, tidak berdaya, putus asa, ketakutan, rentan, rapuh, tidak lengkap, tidak berharga ya, dan tidak memadai. Nah, DPD, defisit kekuatan diri itu apa? Gangguan kemampuan seseorang ya, yang memang itu terkait adanya itu dia itu tidak mampu ya teman-teman, tidak mampu mandi, berhias, ya, makan, toileting gitu ya. Nah di sini jawabannya yaitu A ya, halusinasi teman-teman. Kenapa halusinasi? Oke, kita kembali lagi ke soal. Nah di sini kenapa halusinasi? Nah teman-teman, jadi jangan terkecoh ya dengan dengan soal ini ya teman-teman ya. Kita lihat di soal itu di sini pada hasil pengkajian nih. Pada hasil pengkajian pakaian tidak rapi. Nih, pakaian tidak rapi ini hampir masuk ke DPD ya teman-teman ya. Bicara dan tersenyum sendiri. Nah, ini kita garis bawahi. Bicara dan tersenyum sendiri. Ini kan tidak ini tidak ada stimulus ya teman-teman ya. Tidak ada stimulus yang nyata maksudnya itu. Nah, ini persepsi dirinya gitu ya. Dia itu tersenyum dan bicara sendiri. Ya. Nah, maka di sini itu lebih ke halusinasi ya teman-teman. Ya, jadi jawabannya yaitu A ya, halusinasi. Oke, selanjutnya seorang laki-laki berusia 17 tahun dibawa ke UGD rumah sakit jiwa karena mengamuk di rumah. Hasil pengkajian tatapan mata pasien tajam, tangan mengepal. Ini maaf ya teman-teman, ini sambil memukul tempat tidur. Nah, perawat akan melakukan pengikatan pada pasien. Apakah prinsip etik yang dilakukan pada kasus tersebut? Nah, di sini yang dilakukan perawat ini melakukan pengikatan ya pada pasien. Nah, ini prinsip etik apa yang diterapkan ya? A. Veracity, B. Justice, C. Beneficence, D. Autonomy, E. Non-malfeasance. Ini apa nih teman-teman? Oke. Nah, ini teman-teman ya, kita harus benar-benar mengetahui terkait prinsip etik keperawatan ya teman-teman ya. Ini wajib sekali ya teman-teman, wajib sekali tahu dan menerapkan pada diri teman-teman ya teman-teman ya. Nah, yang jadi prinsip etik keperawatan itu di sini ada 8 teman-teman, di mana ya, ada beneficence, ada justice, ada non-malfeasance, ada veracity, fidelity, confidentiality, accountability. Nah, di sini jawabannya itu ya teman-teman, non-malfeasance. Oke, kita lihat nih apa nih non-malfeasance. Non-malfeasance itu suatu prinsip yang memang berarti ya, yang memang prinsip ini itu berarti pada perawat dalam memberikan pelayanannya yang memang tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis terhadap klien. Mohon maaf ya teman-teman, saya sedikit berisik. Oke, kita lihat. Nah, di sini ya, pasien itu dibawa ke rumah sakit jiwa itu dan dia itu di sana dengan kondisi apa? Mengamuk gitu ya di rumahnya itu. Nah, dan juga pada hasil pengkajian itu tatapannya itu tajam, mengepal, mukul-mukul tempat tidur. Ini kan sangat membahayakan ya teman-teman ya. Sangat membahayakan. Nah, maka kita tidak mau menimbulkan cedera fisik atau lebih ke psikologisnya itu lebih terganggu juga gitu ya. Nah, maka kita melakukan apa? Pengikatan. Nah, berarti pengikatan ini merupakan suatu apa? Prinsip etik non malfian ya. Ya teman-teman jawabannya. Oke, selanjutnya seorang perempuan usia 31 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena menolak minum obat dan bicara sendiri. Menurut keluarga, pasien dekat dengan ibunya yang meninggal 1 tahun yang lalu. Selalu dimarahi oleh ayahnya, pernah tidak naik kelas, dan pernah ditinggal menikah pacarnya 2 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu karena belum menikah. Apakah faktor presipitasi pada kasus tersebut?
A. Kehilangan orang yang dicintai. B. Gagal pendidikan. C. Gagal menikah. D. Putus obat. Pola asuh. Ini apa nih teman-teman? Oke, yang kita garis bawahi yaitu faktor presipitasi. Jadi ada faktor presipitasi, ada faktor apa? Faktor predisposisi. Kalau faktor presipitasi itu pencetus ya. Kalau predisposisi itu pendukung. Nah, kita melihat pada faktor presipitasi itu melihat jadi dari kejadian yang paling dekat teman-teman. Di sini di mana? Oke. Ya, kata kuncinya itu seperti itu ya. Kita lihat nih. Seorang perempuan usia 31 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena menolak minum obat. Nih, ada menolak minum obat, teman-teman. Ini ada suatu hal yang memang terjadi saat itu dan juga apa? Dan juga di sini putus obat ya, teman-teman ya, menolak minum obat. Nih, ini termasuk presipitasi, teman-teman. Nah, dan yang lainnya di sini menurut keluarga pasien dekat dengan ibunya yang meninggal serta yang lalu. Nah, ini merupakan predisposisi ya, teman-teman ya. Ini udah lama ya. Selalu dimarahi oleh ayahnya, pernah tidak naik kelas, dan pernah ditinggal menikah pacarnya 2 tahun yang lalu. Nah, ini merupakan predisposisi teman-teman. Jadi hati-hati jangan sampai terkecoh ya. Jadi jawabannya itu D ya. D ya, putus obat. Oke, selanjutnya. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit umum karena mengalami patah kaki akibat kecelakaan motor sehingga harus diamputasi. Hasil pengkajian, pasien terlihat banyak diam, menolak dikunjungi, dan mengatakan andai saja dirinya lebih hati-hati, tentu saat ini ia masih bisa bekerja seperti biasa. Nah, ini berarti ada hal yang memang apa di sini merupakan faktor-faktor berduka ya, kehilangan. Nah, apakah tahapan berduka? Nih, tahapan berduka nih teman-teman yang dialami pada kasus tersebut. Untuk tahapan-tahapan ini pasti kadang kita tidak mau terjadi di rumah sakit jiwa teman-teman ya, di rumah sakit umum atau di masyarakat sekitarnya wilayah kita juga mungkin kita juga ada ya di tahapan berduka ini ya teman-teman ya. Nah, ini jawabannya apa nih teman-teman? A. Denial, danger, C. Depresi, D. Bargaining, acceptance. Oke, di sini jawabannya itu D ya, bargaining. Kenapa nih teman-teman bargaining? Oke, kita satu persatu dulu ya jelaskan. Nah, di sini apa denial ini? Denial itu suatu penyangkalan. Jadi sikapnya itu ya, sikap pada dia berduka itu apa menyatakan bahwa suatu pernyataan atau dugaan itu tidak benar. Jadi dia tuh benar-benar menyangkal gitu ya, teman-teman. Denial itu. Nah, apabila anger itu marah ya, marah secara fisik ya atau verbal gitu ya. Ini masuk ke anger. Nah, apabila depresi itu dia itu menunjukkan apa sikap yang memang menarik diri, ya tidak mau bicara, putus asa. Nah, berarti itu udah masuk depresi. Nah, kalau bargaining di sini ada tawar menawar. Tadi kan di kasusnya itu apa? Andai saja dirinya lebih hati-hati. Nah, berarti kan dia itu ada tawar menawar pada dirinya gitu ya, teman-teman ya. Berandai-andai. Nah, selanjutnya itu acceptance ini. Nah, apabila acceptance dia itu udah menerima. Jadi di kasus ini apa harus diamputasi ya. Nah, dia itu menerima ya. Ya gak apa-apa, ikhlas mungkin udah takdirnya. Nah, berarti itu udah masuk ke tahap acceptance ya teman-teman. Oke. Nah, di sini tetapi di dalam kondisi dia itu sendiri ya, dia apa mengatakan saja dirinya lebih hati-hati. Oh, ini berarti udah ini tahapan berdukanya begini gitu teman-teman. Jadi dia. Oke, selanjutnya seorang perempuan usia 20 tahun datang ke Poliklinik pos luka. Ketika perawat akan melakukan pengukuran tekanan darah, pasien menolak dan menutupi tangannya dengan jaket. Hasil pengkajian, tangan sebelah kanan berwarna putih bekas luka bakar. Pasien banyak menunduk dan mengatakan tangannya tidak seperti orang lain. Apakah komponen konsep diri yang terganggu pada kasus tersebut? A. Penampilan peran.
A. Penampilan peran. C. Citra tubuh. B. Citra tubuh. C. Harga diri. D. Ideal diri. E. Identitas. Apa nih jawabannya teman-teman? Oke, sini ya kita lihat di dalam kasus ya. Jadi seorang perempuan ini ya usia 20 tahun itu dia itu datang ke poliklinik dengan apa? Pas luka. Di sini kita lihat nih. Nah, ketika perawat mengukur, pasien menolak. Nah, menutupi tangannya. Dia itu menutupi tangannya, menutupi dengan jaket. Dan juga dia menutupi dengan jaket karena apa? Tangannya itu ada bekas luka. Dan juga dia itu mengatakan apa? Tidak seperti orang lain. Dan ada psikologis yang memang dia itu menunjukkan sikap postur tubuhnya itu menunduk. Nah, berarti di sini apa? Di sini ada gangguan apa? Body image ya atau citra tubuh ya. Jadi jawabannya itu P, teman-teman. Oke, next. Selanjutnya. Seorang perawat bertanggung jawab merawat seorang pasien dengan damage hemorrhagic pupil ya atau DHF. Pasien mampu melakukan ADL aktivitas sehari-hari ya teman-teman. Mampu mandi, makanan minum sendiri, ambulasi dengan pengawasan, pemantauan TTP setiap pergantian shift. Nah, apakah tingkat ketergantungan perawatan pada pasien tersebut menurut Douglas? A. Minimal care. B. Partial care. C. Total care. D. Immediate care. E. Intermediate care. Oke, ini jawabannya apa teman-teman? Oke, nah ini ya. Ini apa terkait tadi ya, Douglas tadi. Nah, jadi ada beberapa ya. Ada perawatan minimal, minimal care, ada intermediate care, ada maksimal atau total care. Nah, untuk perawatan minimal care ini di sini teman-teman bisa baca mungkin ya dan juga bisa lihat juga. Nah, di sini ada rentang waktunya. Ya, observasinya itu 1 sampai 2 jam per 24 jam. Nah, dengan kita lihat semuanya ini, jadi si pasien tadi itu apa? Kita balik lagi nih. Mampu melakukan ADL, mampu mandi, makanan minum sendiri ya. Nah, berarti kita lihat nih, kebersihan diri dibantu ini enggak ya? Jadi maksudnya ke sini ya, kebersihan diri, mandi, ganti pakaian lakukan sendiri, masih dengan pengawasan ini kan. Oh, ada juga tadi apa? TTP lakukan setiap pergantian jaga. Nah, berarti masuk ke mana nih? Masuk ke minimal care ya teman-teman ya. Jadi jawabannya yaitu A. Oke, selanjutnya. Di ruang ICU terdiri dari jumlah tenaga perawat sebanyak 11 orang dengan 4 orang lulusan nurse, 7 orang lulusan diploma keperawatan. Perawat di ruang ICU melakukan tindakan komprehensif. Apakah metode asuhan keperawatan digunakan? Metode kasus, tim, primer, case manager, tim, primer. Oke, ini apa teman-teman nih? Ini sering keluar ya. Oke, kita lihat nih teman-teman. Ruang ICU, kita tanda ini ruang ICU. Terus apa? Nah, di sini juga perawat di ruang ICU melakukan tindakan komprehensif. Nah, teman-teman ya. Jadi, di sini bisa dikatakan satu perawat itu satu pasien ya teman-teman ya. Dan juga perawat di sana itu melakukan tindakan itu yang memang benar komprehensif ya teman-teman. Nah, dan juga di sini apa? Di ruang-ruang ICU. Nah, ini pasti metode asuhan kekuatan itu yang digunakan apa? Metode kasus ya teman-teman ya. Jawabannya itu A. Oke. Selanjutnya, kepala ruangan menyampaikan uraian tugas kepada perawat primer dan perawat pelaksana. Kepala ruangan berharap perawat dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Fungsi manajemen manakah yang dilakukan
ruangan pada kegiatan tersebut. A. Perencanaan, B. Pengorganisasian, C. Pengaturan staf, D. Pengarahan, E. Pengendalian. Ini apa teman-teman jawabannya? Oke, ini jawabannya B ya teman-teman ya. Oke, kenapa nih teman-teman jawabannya B? Oke, jadi di sini ya teman-teman dapat melihat ya di dalam fungsi manajemen ya, manajemen keparuangan yang dilakukan adalah pengorganisasian. Kenapa demikian? Karena di sini apa? Jadi keparuangan itu menyampaikan uraian ya, uraian tugas kepada perawat ya di sana di ruangan, dan juga keparuangan itu berharap dapat melaksanakan tugasnya. Jadi ini setelah perencanaan ya teman-temannya. Setelah perencanaan. Nah, maka ini jawabannya B ya, pengorganisasi. Oke, selanjutnya seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Alasan masuk marah-marah, menolak minum obat. Hasil wawancara pasien mengatakan tidak mau bicara karena dirinya mempunyai ilmu suci yang bisa menyembuhkan orang. Bicara inkoheren dan lack of idea. Keluarga mengatakan pasien gagal ujian UKOM exit exam 4 bulan yang lalu. Apakah masalah kekuatan utama yang tepat pada kasus di atas? Oke, awaham, B. Harga diri rendah, C. Kerusakan komunikasi, D. Regimen terapi efektif, E. Risiko kekerasan. Ini apa teman-teman nih? Oke, kita lihat teman-teman di sini ya. Jadi dia itu dibawa ke rumah sakit jiwa marah-marah gitu ya. Terus menolak minum obat, dan juga tidak mau bicara ya, tidak mau bicara karena dirinya mempunyai ilmu suci. Nah, ini kita garis bawahi ilmu suci bisa menyembuhkan orang. Incoherent idea. Nah, ini udah tanda-tanda apa nih teman-teman? Tanda-tanda waham ya. Udah kelihatan nih. Dan juga keluarga mengatakan pasien itu UKOM exit exam 4 bulan yang lalu. Wah, ini hati-hati teman-teman ya yang sedang akan menghadapi UKOM-nya. Teman-teman harus sehat, yang sehat dan juga lurus, amin. Nah, dengan tanda-tanda seperti ini berarti yaitu menunjukkan waham ya, waham berarti. Nah, oke. Nah, di sini ya, nih waham itu apa? Gangguan isi pikir. Isi pikirnya itu gangguan teman-teman nih, berupa keyakinan yang salah, tidak realistis ya, tidak kenyataan, tidak bisa dikoreksi atau digoyahkan, kuat gitu ya, kuat atas isi pikirnya atau atas keyakinannya itu. Harga diri ini sudah ya tadi ya jelaskan. Nah, ini RPK. RPK itu merupakan perilaku yang rentan di mana seorang berisiko dapat membahayakan diri sendiri ya. Ini risiko ya, risiko perilaku kekerasan. Oke, jadi jawabannya itu waham ya teman-teman. Oke, alhamdulillah, amin teman-teman. Video kali ini telah selesai teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang akan menghadapi uji kompetensi. Mudah-mudahan teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman mau. Mudah-mudahan teman-teman lulus uji kompetensinya dan teman-teman kompeten. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman ya teman-teman. Kayak mungkin video kali ini cukup sekian mungkin ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.